ketemu lagi kita siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang kembali tentang PPSU Tim Subuh. Seperti apa tim subuh itu? Mau tahu kedisiplinan mereka? Harus tahu dong, karena kalau tidak tahu dan tidak dengar atau tidak melihat sendiri atau tidak mendengar dari kami, mungkin anda tidak mengerti seperti apa disiplin PPSU Tim Subuh. Tim Subuh itu biasanya masuk jam 3 pagi, kadang jam 4. Sebelum subuh itu mereka udah masuk. Nah, pengawas biasanya ASN kan. ASN itu bekerja kan masuk jam 7. Berarti ada 3 jam sebelumnya mereka sudah masuk kerja. Tim subuh itu sudah mulai bekerja, sudah mulai absen, terus mereka bekerja. Nah, enak nggak pengawas nggak ada? Benar nggak mereka kerja seperti yang kita harapkan? Ayo ikutin saya, benar nggak? Walaupun hujan, dia harus bekerja. Walaupun apapun situasi kondisi pada saat hari itu, dia harus tetap bekerja. Mau tahu kebenarannya? Ayo kita lihat ya nanti. Bagaimana PPSU Tim Subuh itu bekerja? Apakah saat hujan tetap mereka kerja? Kita lihat ya, bagaimana kedisiplinan mereka, bagaimana loyalitas mereka terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Bagaimana melihat sementara pengawasnya masih belum masuk kerja atau lagi WFH. Ya, seperti ini. Mereka kan harus mengisi daftar hadir secara online, secara website. Mereka juga harus mengisi absensi secara manual. Itu pertama, mereka absen dulu. Yang kedua, sesudah di lapangan, mereka setiap PPSU itu harus mengirimkan laporan secara pribadi. Laporannya harus dimasukkan ke dalam grup. Apakah laporannya itu benar-benar dikerjakan apa tidak? Itu akan bisa kita lihat dari hasil laporannya di WhatsApp grup. Mereka harus mengirimkan foto. Mereka harus mengirimkan foto per orang karena mereka subuh, ya enggak? Nah, selain itu, apa yang terjadi? Bisa enggak mereka meninggalkan tugas karena enggak dilihat kan? Itu akan terlihat. Pada saat jam 7 biasanya apel dimulai untuk PPSU yang tim pagi. Sesudah apel dilakukan, biasanya saya sebagai pengawas mereka, sebagai kepala seksi mereka akan turun langsung ke lapangan, mengecek kebenaran dan mengecek kinerja PPSU ke lapangan. Biasanya saya tidak percaya hanya dengan foto yang dikirimkan, namun saya harus mendatangi lapangannya, mendatangi tim zonasinya, mendatangi semua sarana prasarana yang dibebankan kepada mereka. Mulai dari jalan-jalan protokol. Biasanya tim subuh itu ditempatkan di jalan-jalan protokol. Karena yang namanya subuh itu mereka lebih cepat masuk, tapi lebih cepat juga pulang. Namun tetap 8 jam. 8 jam kerjanya.
Atau walaupun ada 8 jam kerjanya, kalau pas dibutuhkan mereka bisa lebih dan tidak dihitung sebagai lembur, ya enggak. Jadi mereka akan kita cek, kita periksa, kita awasi benar nggak, sampai di mana dia mengerjakan, sampai seperti apa hasil kinerjanya juga kita lihat. Kalau kedapatan wilayah yang dia kerjakan itu masih ada sampah, atau kedapatan tidak dikerjakan, itu akan dihukum, akan diberikan sanksi pada saat itu juga. Jadi kalau setiap hari kita lakukan pengawasan melekat, mereka juga akan terbiasa dengan kedisiplinan, biasa dengan tanggung jawab, karena mereka juga takut akan peraturan, takut akan sanksi yang diberikan. Seperti apa itu sanksinya? Biasanya dia diperingati, diocehin, atau dipanggil. Itu tergantung ya, tergantung kesalahan masing-masing di lapangan. Apabila mereka nggak ada kabar, tahu-tahu dia nggak masuk, nggak ada kabar, nggak ada apa, ini lebih parah. Misalnya hari ini dia masuk jam 4 subuh, tahu-tahu dia kabari jam 7, itu juga kena marah. Masa sih memberikan kabar sesudah aturan? Sebelum dia bekerja dia harus memberikan kabar. Kadang-kadang mereka banyak alasan. Oh, saya begini, saya begini. Tidak ada kata-kata tidak memberikan informasi sebelum kerja. Jadi waktu melakukan laporan itu, dia tidak masuk, harus sebelumnya. Dan juga nggak boleh terlalu cepat. Kalau ada yang mau bohong nih, misalnya dia masuk pagi, ternyata dia jam 1 misalnya, untuk pagi nih, untuk pagi. Ada itu udah melapor sebelum misalnya jam 1 malam. Kok jam 1 malam udah tahu? Lain loh kalau dia pesta, kalau dia apa gitu kan, misalnya dia mau ada urusan pribadi, beda. Tapi kalau sakit, masa sih udah tahu besok saya nggak masuk nih? Ada yang beralasan seperti itu. Oh, saya nggak masuk nih, saya sakit. Masa sih langsung tahu sakit? Itu juga kelihatan. Nah, kalau dia bohong itu kelihatan. Dan kalau dia nggak masuk karena sakit, harus membawa surat dari rumah sakit pemerintah, puskesmas pemerintah. Nggak boleh dari klinik, nggak boleh dari rumah sakit swasta, nggak boleh. Itu udah peraturan pemerintah, peraturan gubernur seperti itu. Jadi mereka juga nggak suka-suka mentang-mentang kenal klinik, mentang-mentang ada kenal dokter, tidak diperbolehkan. Hanya yang diakui adalah dari puskesmas pemerintah. Jadi mereka nggak asal-asal membuat alasan masuk nggak masuk dan segala macam. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang berkenan dengan pekerjaan mereka. Misalnya ada yang diperintahkan mengerjakan sesuatu, kalau dilihat kondisinya, kondisi lapangannya seperti apa, kadang-kadang bukan zonasi dia, tapi kita perintahkan untuk mengerjakan, namun dia tidak patuh, tidak mau mengerjakan, itu juga kena. Kadang-kadang juga karena mereka rumahnya di sekitar sama-sama di Kelurahan Kebun Kosong, ada juga yang pulang tanpa izin. Kalau kedapatan dia pulang saat bekerja,
Pas kita cek ke lapangan, dia nggak ada di lapangan, dia pulang. Kita beri nasihat dulu. Tahu-tahu diulang lagi, kita beri nasihat lagi dan berikan surat peringatan. Nah, orang yang tidak taat itu biasanya dia nggak mau dengar peraturan itu, nggak mau dia ditegur itu, diulang lagi, di akhirnya diberikan surat peringatan kedua. Nah, sesudah itu kadang-kadang pekerjaannya itu masih aja ada rumput nggak dikerjakan, rumput udah tinggi tapi nggak dibersihkan sama dia. Kita perintahkan tolong itu dibersihkan rumputnya, terus nggak mau mengerjakan. Kita berikan waktu lagi, apakah dia sudah membersihkan apa nggak dikerjakan juga. Akhirnya orang ini berarti tidak taat kepada pemerintah, tidak taat pada peraturan. Akhirnya kalau udah sekali 2 kali SP turun, itu biasanya nanti yang ketiga kali itu langsung dipecat. Jadi mereka itu benar-benar kita tidak biarkan seperti itu, dan tidak suka-suka kita juga untuk menjalankan kedisiplinan kepada mereka. Tidak suka-suka kita juga untuk memberikan sanksi kepada mereka. Biar tahu, lihat ya video saya bagaimana bincang-bincang kita dengan mereka. Dengarkan dan simak. Oke, selamat menyimak. Banyak enggak dapat kemarin? Situ enggak ada. Oh, lo nggak keluar? Hmm? Oh iya. Pada nyate ya, Po? Iya, pada nyate. Kan dipanggil sama keluarga tuh yang pada mau bikin sate. Iya. Bah. Oi, Bang. Ini penyapuan tim subuh di Akbar. Cepot dan Bang. Kenapa, Bang? Udah. Lanjut. Dari Bundaran Akbar sampai depan Puri.
Agak gelap sih. Lihatin suhu penyapuannya. Sri, udah sembuh? Agak mendingan Coba sih lihat itu. dulu. Waduh, bengkak agak itu. kempes. Iya. Ini kemarin gede banget, Pak. Kan udah gua bilang olesin aja itu kecak kapak sampai ke sininya. Iya, tapi nggak ini. Apa? Nggak kempes-kempes. Nggak kempes-kempes. Hmm. Lo jangan-jangan ada lo yang itu kali. Apa? Kalau orang Jawa apa namanya itu? Diinginkan minta dari Subariadi gak dikasih. Ih, amit-amit. Bisa juga. Nah, kemarin makan apa ya? Ininya bolong, jadi ini. Bolong, Pak.